Saya percaya bahwa bukan kebetulan, bukan diatur oleh manusia, tetapi kita percaya bahwa semua datang dari Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, ya, staf pastoral, wakil gembala, pengurus gereja yang memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin kita akan melihat suatu dari apa yang ingin saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lihat, barangkali bisa ditampilkan tema daripada khotbah saya pagi hari ini. Ya, bisa diakses? Ya, barangkali kita nyanyi satu pujian dulu, karena saya tadi sudah lihat bahwa sudah tampil, kok kembali menghilang. Nah, kita nyanyi satu pujian lagi. Mari Ibu Ripka nyanyi satu pujian, sementara kita akan menunggu apa yang sudah tadi sudah muncul tadi. Nah, kita akan lihat dari materi. Silakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, sudah tampil. Ini judul khotbah saya adalah hati-hati dengan hatimu. Sama-sama sebut. Ulang lagi dong. Sekali lagi. Hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ketika menyiapkan khotbah ini, Tuhan bicara secara khusus dalam diri saya, bahwa terkadang pusat orientasi kita melakukan sesuatu itu bersumber dari hati. Pikiran ini kita olah dengan pikiran, kemudian kita lempar ke hati kita. Hati ini sebetulnya adalah gudang, ya, gudang dari semua yang kita pikirkan, kemudian kita olah, kita dengar dengan telinga, kemudian kita olah dengan pikiran kita, kemudian kita simpan di gudang hati kita. Kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Next, barangkali udah bisa ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan begini: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini, saudara-saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita melakukan apa saja yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hasil dari apa yang kita kelola di hati kita. Menurut Anda, apa yang perlu, yang sangat penting untuk kita jaga? Ya, menurut Anda apa yang penting yang perlu kita jaga? Ada yang mengatakan bahwa jaga pikiran kita. Ada yang mengatakan bahwa jaga harta kita.
Ada pula yang mengatakan bahwa jaga kesehatan. Ini baik, saudara-saudara sekalian. Kita tidak menafikan bahwa ini sesuatu yang penting untuk kita jaga. Jaga pikiran, jaga harta, jaga kesehatan kita. Ini sangat-sangat penting. Namun saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita ada yang lebih penting dari semuanya adalah hati kita. Saya membaca sebuah suku, satu suku yang ada di Tibet, ya, ada di Tibet. Kalau kita datang berpapasan dengan seorang, saudara, biasa kita sampaikan shalom atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saudara-saudara sekalian, itu adalah bagian dari norma-norma yang penting yang menyangkut soal etika. Nah, betapa penting untuk kita memberikan hormat. Satu ketika saya masih ada di sebuah desa di mana ada kami merintis sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, ada seorang pendeta. Seorang pendeta datang di sini, wah dia gagah, ganteng dan sebagainya. Kemudian oleh karena gereja ini kami rintis dari nol kemudian menjadi sebuah gereja. Kalau Anda datang di tempat itu adalah tempat pusat dari Minahasa. Karena dari situ kemudian terpencar seluruh desa-desa yang ada di Minahasa. Itulah sebabnya dia disebut desa Pinawetengan. Kenapa? Dari kata itu adalah tempat pembagian. Seluruh suku yang ada di Minahasa itu, Tontemboan, Tombariri, Tonsea, Tolour, dan macam-macam saudara sekalian, Tombariri, semua dari sana. Kemudian dia terpencar. Satu ketika ada seorang pendeta datang di sana. Nah, dia dari salah satu suku yang ada di Minahasa. Sedih saja ketika ada yang mengatakan begini kepada saya, Pak Pendeta, sayang sekali karena kebetulan ini lurahnya ini masih saudara sepupu saya. Kemudian dia katakan begini kepada saya, Pak Pendeta, sayang, oleh karena kau ini pendetanya ganteng, gagah, tetapi kalau berpapasan dengan orang kasih hormat aja gagak. Saudara-saudara sekalian, jadi memberikan salam saja sangat-sangat sulit untuk beliau menyatakan itu. Sehingga satu waktu saudara-saudara sekalian, ada orang yang berpapasan dengan dia, Pak, Bapak nggak ada mulut ya? Wah, malu ketika dengar. Oleh karena ada orang yang menegur, Bapak nggak ada mulut ya? Karena kok susah banget menyampaikan salam aja nggak bisa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya ini budaya. Nah, kalau di Tibet, salah satu suku di Tibet itu adalah kalau mereka memberikan salam, pernah lihat, pernah tahu mereka memberikan salam seperti apa? Salah satu suku yang ada di Tibet itu memberikan salam, bleh. Ya, lidah yang dikeluarkan. Jadi kalau saya berpapasan dengan Pak Rudi barangkali akan bilang, saya akan lari jauh-jauh dan saya tidak mau ketemu lagi dengan Pak Gem, ya. Dan ketika bersalaman, lidah yang dikeluarkan, bleh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian menarik ketika ini ditanyakan banyak orang, kenapa kok mereka memberikan salam? Salam seperti ini kok dengan mengeluarkan lidah? Alasannya sederhana. Mereka katakan bahwa lidah ini membuktikan bahwa lidah saya bersih. Ya. Lidah saya bersih. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu untuk menegur seseorang, itu ulasannya, menegur seseorang itu jangan dilihat dari apa yang diungkapkan, tetapi lihat dari apa yang mendasari sehingga kita mengeluarkan kata. Nah, kalau menegur saudara sekalian ini penting sekali. Penting. Oleh karena apa? Teguran itu adalah baik. Firman Tuhan katakan begini, teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Katakan amin. Ya, teguran yang nyata. Saya itu saudara lahir dan dibesarkan dari orang tua angkat. Masih umur 7 tahun ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Usia dari ayah masih 41 tahun. Saudara,
Kemudian ada orang-orang yang datang sampaikan kepada ayah saya, "You menikah lagi, itu masih muda, 41 tahun saudara sekalian." Tetapi ayah saya katakan begini, "Saya tidak mau, saya biar single fighter untuk mengurus anak-anak saya. Ada 5 kakak beradik dan 1 anak tiri. Jadi 6 bersaudara. 5 kakak beradik. Saudara tahu 3 pendeta. Ya. Yang tua jadi diaken, ya, majelis gereja. Dan yang bungsu itu yang baru dipanggil Tuhan bulan Maret yang lalu, itu ketua kompria dari gereja. Nah, karena kami lahir dibesarkan dari gereja ini, saudara, semua pelayanan di sini. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kemudian ketika ibu kandung saya dipanggil oleh Tuhan, usia saya masih umur 7 tahun. 7 tahun kemudian saya diambil oleh orang tua angkat yang masih juga saudara. Wah, kalau dia mendidik kami itu sangat disiplin. Disiplinnya luar biasa. Itulah sebabnya saya mengambil nilai legacy dari apa yang diajarkan oleh ibu yang terkasih. Kadang-kadang kata-katanya begitu tajam. Tetapi ketika dikelola oleh hati ini, tidak dikelola oleh pikiran yang sangat terbatas. Kalau kita mulai berasumsi yang lain yang enggak, saudara-saudara sekalian, kemudian kita simpan di hati kita, apa yang kita kerjakan itu sangat punya alasan, ini oleh karena datang dari hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Saya mau katakan bahwa kalau kita melayani Tuhan, nyanyi jadi WL, backup singer, nggak perlu sebetulnya suara yang bagus. Walaupun suara itu sangat penting, tetapi kalau suara ini bagus kemudian hati kita tidak bagus, saudara, impactnya pasti akan dirasakan. Itulah sebabnya pelayanan pula seperti ini. Melayani apa saja penting sekali dilandasi oleh sebuah hati yang benar. Hati yang benar, hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh terpanggil, hati yang benar-benar punya komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya tamat dari SLA, saya dari sekolah teknik. Saudara-saudara sekalian, cita-cita saya untuk menjadi seorang insinyur di bidang teknik. Kemudian cita-cita saya yang kedua adalah saya ingin menjadi pengusaha. Karena orang tua kami itu adalah pengusaha. Ini orang tua kandung, pengusaha. Saudara-saudara, ada DNA itu, ada darah itu, dan saya mau supaya jadi pengusaha. Tetapi Tuhan panggil ketika saudara-saudara sekalian dalam keadaan labil, tidak ada kepastian hidup ini, saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan panggil. Satu waktu Stanley Heath datang di Manado, Fire Crash itu namanya, kemudian mengadakan KKR, ngebut-ngebutan di jalan raya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia katakan, setan-setan kecil berhenti dalam nama Yesus. Tiba-tiba kok sepeda motor kami masuk di gereja sentrum di kota Manado. Kemudian ratusan anak-anak muda yang meresponi panggilan Tuhan. Salah satu saya. Kemudian kami ada banyak. Ada salah satu anak dari kepala LAJR. Ada salah satu anak kepala dari Kapolda Sultenggo. Karena Kapolda itu masih Sulawesi Utara, Tenggara, dan Gorontalo. Satu Kapoldanya. Anaknya kemudian memberi diri untuk sekolah Alkitab. Dan di saat itu saya diubah oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan. Hati ini yang terkadang saudara-saudara sekalian berasumsi enggak, Tuhan rubah secara total. Ketika saya berkomitmen untuk sekolah teologi, sekolah Alkitab, sampai hari ini pun tidak pernah berubah. Walaupun ada goncangan, walaupun ada banyak terpaan yang begitu tajam, saya dididik begitu ketat
oleh orang tua di sekolah teologi. Saudara-saudara sekalian, tiap hari Sabtu open house, semua kamar-kamar diperiksa, dompet-dompet, kemudian surat. Jadi kadang-kala kalau baca surat dari kekasih saudara, masuk di toilet, kemudian baca. Ya, ini benar saudara-saudara sekalian, baca. Terkadang kalau didapati saudara-saudara sekalian, bobot pelanggarannya berapa? Kalau bobot pelanggarannya sudah sampai 10, 1, 2, 3, 9 sampai 10, sudah harus mesti didisiplin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu waktu saya tanpa sadar, ketika itu saya kasih di bawah bantal suratnya. Kemudian setiap kali ingat kekasih, saya buka suratnya. Ya, bukan mami ya. Untuk mami tidak ada, tapi mami tahu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian baca, waduh, sambil senyum-senyum sendiri, pokoknya ekspresinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian satu waktu, tanpa disadari saudara-saudara sekalian, hari Sabtu tiba-tiba tidak sesuai dengan jamnya, dia datang pagi-pagi, bongkar seluruhnya, sampai dompet dan semuanya. Dapat suratnya. Diinterogasi. Interogasi saya dapat disiplin. Disiplin ngepel dining room, ya. Dining room itu ruangan makan, cuci piring 200 piring omprengan. Tahu piring omprengan? Tahu ya? Tahu toh? Kalau di kapal-kapal laut saudara pernah dapat piring omprengan? Nah itu dia, cuci 200 piring omprengan. Nah pernah cuci piring, sambil nangis saudara-saudara sekalian, sabun dan sebagainya. Tuhan, tidak pernah kayak gini. Satu waktu ibu saya datang, kemudian dia datang mendapati saya sedang lagi nyuci. Kemudian dia lihat, oh lu dapat apa? Saya dapat disiplin. Kemudian dia menepuk pundak saya, kamu si setia dan sebagainya. Ini proses Tuhan. Nah Tuhan proses seperti ini. Ada banyak lagi dalam pelayanan diproses. Kalau saya sudah cuma melihat manusia, barangkali saya tidak ada di belakang mimbar ini. Kalau saya cuma melihat proses dari Tuhan, saya tidak akan bertahan untuk melayani Tuhan. Tetapi saya puji Tuhan, sudah mau 54 tahun saya mengabdi melayani Tuhan secara purna waktu. Saya berikan benar-benar mengabdi melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak pernah berubah. Walaupun saudara-saudara sekalian diproses oleh Tuhan begitu hebat, hati ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika saya diajarkan tentang kebenaran, saya menjaga hati ini dengan sungguh-sungguh. Apapun Tuhan, pelayanan saya siap. Kemudian awal dari pelayanan saya itu jadi koster. Koster itu tukang bersih-bersih gereja, rapiin semuanya dan sebagainya. Itulah sebabnya saya tidak asing. Kalau saya di rumah kadang-kala tukang bersih gereja belum datang, saya sudah nyapu dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Rabu kadang-kala belum datang, saya sudah nyapu duluan, walaupun tidak seperti cara daripada Pak Paulus kalau dia bersihin. Ya, Paulus sama ibu Juliana, oh ya mereka bersihin, wah hebat. Kalau saya pokoknya ya sudah, yang penting sudah nak terganggu lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya dilatih, diajar oleh Tuhan bagaimana mengabdi. Saya menjaga hati ini, saya menjaga pikiran ini, supaya pikiran ini ketika mengelola sesuatu tidak menyimpan dendam di hati ini, menyimpan keburukan, menyimpan sesuatu, berasumsi yang enggak terhadap orang lain dan sebagainya. Dan saya begitu menghormati siapapun. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Oleh karena saya tahu bahwa ketika kita taat kepada sebuah otoritas, ada nilai plus yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rahasia daripada umur panjang kata orang. Kemarin juga kami ada meeting. Ada meeting berulang-ulang, salah satu dokter dia katakan begini, Pak Rory kok jadi muda. Kemudian Ibu Dai bilang begini, dia guyon ya, oh ya ada yang bilang katanya karena ada banyak bidadari di sekitar pelayanannya, katanya begitu. Ya saudara-saudara sekalian, kadangkala ada gesekan-gesekan dalam pelayanan, tetapi saya merasakan bahwa gesekan itu on prosesnya Tuhan. Kalau Anda sedang melayani, sebentar lagi akan ditakbiskan pengurus kaum muda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengurus kaum muda
ini jadikan momentum yang paling istimewa. Ketika Anda memberikan diri Anda untuk melayani Tuhan, saya mau sampaikan, jaga hati ini baik-baik, maka Anda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saya yakin kalau ada yang akan diteguhkan sebagai pengurus, barangkali ada yang jadi orang-orang penting di masa yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena rancangan Tuhan, rancangan yang istimewa dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya pelihara hati ini. Dimanapun kita pergi dan berada, tidak ada yang mulus. Semuanya. Satu waktu saudara-saudara sekalian, saya pindah dari Lampung. Dari Lampung saya sedikit kesaksian. Dari Lampung kemudian tiba-tiba saya dimintakan untuk menggembalakan sebuah gereja yang ada di Glodok. Ya, di Glodok ketika itu. Pada waktu saya survei, saudara masih pakai handphone Nokia pisang. Pernah ada Nokia pisang? Yang kalau ketemu anjing, anjing lari. Karena seberat bisa setengah kilo. Karena seperti itu. Ini juga dikasih orang. Saudara-saudara sekalian, dikasih oleh jemaat, ini Pak Pendeta pakai. Ini masih jarang. Juga nomornya spesial, pilihan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini diberikan tiba-tiba ketika masuk di gang, karena masuk di gang, ketika survei tempat itu, ada orang yang berlari-lari, awas air panas sebagainya. Saya kemudian kaget. Tahu-tahu ketika itu modus daripada tukang copet, kemudian diambil, hilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian sudah datang. Tanggal 27 Juli 1999, saya dipercayakan oleh sinode untuk menggembalakan gereja. Tapi ketika itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba berubah pendeta yang lama. Saudara-saudara, sakitku di sini saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk mengelola pikiran ini, supaya saya tidak akan terjebak, supaya saya tidak akan salah. Konsep saya, persepsi saya tidak salah, asumsi saya tidak salah. Saya katakan, Tuhan, jaga ini pikiran ini, jaga ini hati baik-baik, supaya saya akan teguh tetap berdiri. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan seperti itu, datang seorang pendeta kenal baik. Saya sedikit kesaksian ya. Pendeta ini menggembalakan sebuah gereja yang besar sekali di Bintaro, ya, di mall. Dia undang saya khotbah. Setelah selesai khotbah, kemudian dia ajak begini kepada saya, Pak Rory, kita mau lunch bareng, makan bersama. Sementara makan, kemudian dia katakan, Pak, ini kebetulan ada pengurus gereja saya. Ini gereja sudah ribuan, ada 3.000 sampai 5.000 jemaatnya. Kemudian dia katakan begini kepada saya, Pak, kami sudah sepakat untuk Bapak menggembalakan gereja ini. Ya. Gereja ini digembalakan oleh Bapak. Saya akan ke Australia. Oleh karena ketika bulan Mei itu semua keluarga saya eksodus pergi ke Australia. Dan saya tinggal sendiri di sini. Nah, saya mengambil keputusan untuk keluar dari gereja ini, dan saya minta Bapak untuk menggembalakan gereja ini. Saya katakan begini, saya mau berdoa dulu. Doa, tanya sama Tuhan, minta konfirmasi dari Tuhan. Kalau ini benar sudah dari Tuhan, saya akan oke untuk mengiyakan permintaan dari Pak Pendeta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian 1 minggu dia balik tanya, Pak, bagaimana Pak? Sudah ada jawaban, bisa Bapak khotbah nanti sore jam 4, karena kebaktiannya jam 6 pagi, jam 9 pagi, kemudian jam 11 pagi, jam 1 siang, kemudian jam 3, kemudian jam 5, kemudian jam 7. Itu kebaktiannya begitu banyak. Kemudian saya diundang untuk jam 4 sore. Saya diundang. Setelah diundang dia katakan, bagaimana Pak, Bapak kita kasih ini, kita kasih itu dan sebagainya. Saya bilang, saya tidak mau tergiur dengan itu. Saya mesti minta konfirmasi dari Tuhan dulu. Ini sudah benar Tuhan atau tidak? Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tanya, saya ada mentor. Mentor saya adalah gembala sidang GSCA yang ada di Pecenongan, Batu Tulis 43. Itu gembala, ya.
Ada dua gembala situ, salah satu junior, satu senior. Usianya sudah 96 tahun ketika itu. Sementara itu saya datang kepada juniornya, oleh karena ini sudah Eporus yang 96 tahun. Kemudian yang muda yang usianya tidak begitu jauh dengan saya, mentor. Kemudian dia katakan, Pak, gini saya ceritakan, ini saya sudah diundang begini. Akhirnya dia iakan, saudara. Dia katakan, tidak apa-apa, tetapi you untuk sementara saja. Saya tahu bahwa you kecewa dan sebagainya. Saya nggak kecewa saya, walaupun saya merasakan bahwa betul-betul dikecewakan. Namun saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu mengawasi kita dengan begitu cermatnya. Kalau Anda sudah dipanggil oleh Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan Anda sedetik pun. Dia pasti akan memelihara Anda. Kemudian sementara sudah oke, sudah doa sambil makan, tiba-tiba kantor diketok. Pada orang, lihat Om Teh, Teh Buntai maksudnya. Dia senior, sudah 96 tahun ketika itu. Kemudian dia datang, kemudian diceritakan. Dia bilang, Pak, Bapak, diceritakan ini Pak Rory ditawarin ini dan sebagainya. Semua untuk pelayanan ini dan sebagainya. Sampai semua apa yang kita butuhkan disiapkan oleh gereja ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dia katakan begini, itu yang tidak pernah saya lupa. Bror, dia panggil saya bror, jangan lupa, Anda ke kandang manapun ada kotorannya. Tahu? Karena yang Anda pelihara itu domba-domba. Domba-domba itu di kandang ada kotorannya. Lari kemanapun Anda pasti akan melihat kotoran di kandangnya. Sama aja. Saya kemudian analisa kata-kata ini. Kemudian saya pulang di rumah, saya berdoa, saya bilang sama Mami Gembala, saya bilang gini. Dia bilang, ya kita doa, minta jawaban Tuhan. Dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa kami tidak mengiyakan pelayanan ini. Akhirnya saya jawab, saya tidak bisa memenuhi. Saya kemudian merintis pelayanan pekerjaan Tuhan. GSC Duta Firman yang ada di Kelapa Gading itu saya rintis. GSC yang khotbah di malam itu saya yang rintis gerejanya. Saya barangkali dipanggil oleh Tuhan untuk merintis. Merintis itu betul-betul mandi diri sendiri. Merintis. Dan merintis itu segala sesuatunya. Dari apa yang kita abdikan, tidak perlu hitung-hitung dan sebagainya, tidak pernah sedikit pun diberikan oleh denominasi untuk saya, tidak. Tetapi Tuhan pelihara. Kalau burung di udara tidak pernah menabur, Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Saya lebih daripada sekedar burung, ya, amin. Kalau kembang-kembang yang ada di ladang itu didandanin oleh Tuhan melebihi daripada Salomo yang terkaya pada zaman Alkitab. Dia tidak didandanin seperti kembang-kembang yang ada di taman. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Saya bangga menjadi anak Tuhan karena Tuhan memanggil saya. Menjaga hati ini penting. Next, kita terus, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat apa yang berikut yang dikatakan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Katakan amin. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Ada korelasi antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa otak manusia yang menentukan jalan hidup manusia, tetapi Alkitab bilang bukan otak kita. Alkitab mengatakan yang menentukan jalan hidup kita adalah hati kita. Katakan amin. Adalah hati kita. Kemudian di sini dikatakan dalam Alkitab, beberapa orang telah menolak hati nuraninya, hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas iman mereka karena mereka menolak hati nurani. Hati nurani ini yang bicara itu murni. Jaga hati kita, saudara-saudara sekalian, maka kita akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Hati ini menentukan jalan hidup kita. Next, kita terus, kita mau cepat, saudara-saudara sekalian. Kemudian hati, kalau kita perhatikan di sini, hati memiliki peranan penting dalam hidup kita. Hati adalah pusat kegiatan hidup manusia. Banyak penyakit binatang yang menjangkiti manusia, seperti Ebola
antraks, dan lain-lain. Ada satu virus yang dapat menjangkiti manusia yang saat ini yang sangat berbahaya. Virus itu adalah sakit hati. Halo? Virus apa? Sakit hati. Ya. Saudara tahu yang kejadian di pintu tol? Pintu tol itu sampai dia nabrak, itu sebetulnya berangkat dari sakit hati. Ketika disenggol mobilnya, disenggol motornya, kemudian akhirnya ujung kepada kematian. Ini berangkat dari sebuah hati. Hati, sakit hati dapat menyebabkan kerohanian kita mandul dan mati. Sakit hati ini penting, saudara-saudara sekalian. Menjaga hati ini. Kalau saya banyak kali dicaci maki, saya katakan menjadi pemimpin itu harus mesti siap, ya, siap dalam segala-galanya. Kadang-kala disanjung, kadang-kala juga disepelekan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kala kita dalam prosesnya Tuhan, kalau mau dipakai oleh Tuhan, bersedia untuk menerima apa yang merupakan proses dari Tuhan. Dan kalau Anda terbuka untuk menerima proses dari Tuhan, Tuhan akan melapangkan berkat-Nya untuk Anda. Kita akan melihat berkat Tuhan yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Amin. Coba baca sama-sama. Ya, Ayub 5 ayatnya yang kedua. Baca sama-sama. 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Halo. Halo. Sakit hati dan iri hati beda-beda tipis. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sakit hati ini penting sekali untuk kita minta pemulihan dari Tuhan. Iri hati ini juga bahaya. Wah, kok ini diistimewakan, kok saya kagak, gitu loh. Ya, kok kenapa ini harus pakai itu? Kesepanjang dikelola oleh pikiran kita, berasumsi, kemudian kita simpan di hati kita. Ya, sakit hatilah kita. Dan yang kedua, kita menjadi iri hati. Nggak ada di sini. Amin. Halo. Nah, ada di sini. Sakit hati nggak ada di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mesti minta dipulihkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan tegas, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, oleh iri hati. Saudara lihat, ya, sekarang lagi memanas dinamika politik yang ada di Republik ini, saudara. Wah, luar biasa. Kalau kita perhatikan, sangat dahsyat. Di Amerika apalagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Donald Trump dia katakan begini, kalau saya yang pimpin Amerika Serikat ini menyelesaikan Ukraina dan Rusia sebentar saja, katanya. Nah gitu, karena sudah mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Berangkat dari sebuah pemahaman yang dikelola oleh otak, pemahaman yang dikelola oleh pikiran kita. Itulah sebabnya menjadi pelayan Tuhan sebentar lagi nanti akan dilantik. Ini penting sekali supaya kita punya hati yang dijaga, terjaga. Kita harus mesti berikan penghormatan kepada otoritas. Kita mesti bekerja sama kepada gembala, bekerja sama dalam pelayanan. Ini sangat penting sekali. Katakan amin. Sangat penting untuk kita jalankan. Kita mau gereja ini bertumbuh menjadi besar, perlu kita bersatu, bekerja sama dengan kuat dan kokoh. Maka kita akan melihat berkat Tuhan akan turun di atas gereja ini. Next, kita lihat lagi saudara-saudara sekalian. Berikutnya, jangan menganggap sakit hati itu sepele. Dua virus, sakit hati dan iri hati, itu sangat mematikan rohani. Sakit hati, ya, iri hati. Perhatikan baik-baik dua kata yang penting ini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Tersiksa. Bagaimana sih kalau sudah tersiksa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, sudah tersiksa ini segala-galanya, semua diasumsikan dengan tidak benar. Itulah sebabnya kita jaga ini hati ini, karena dari situlah terpancar kehidupan.
terpancar sebuah kehidupan, akan memberikan impact dalam keluarga, akan memberikan impact kepada sesama, akan memberikan impact terhadap gereja. Kita akan lihat betapa penting untuk ini kita jaga baik-baik, maka pelayanan pekerjaan Tuhan ini akan sungguh-sungguh kita lihat. Dari yang dikasih oleh Tuhan, saya sebenarnya percaya sebetulnya percepatan untuk segala sesuatu adalah melalui medsos, media sosial. Tetapi media sosial juga akan mempercepat untuk bisa membubarkan kesatuan dan persatuan. Terkadang by WA kita mulai serang. Dari by WA kita mulai mengirimkan suatu berita hoax. Saudara-saudara sekalian, dan banyak sekali yang menjadi korban. Saya katakan kepada beberapa pengurus gereja saya yang ada di sana, jangan lagi buka WA dari orang ini. Karena dia menggunakan suara Tuhan, hadirat Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, untuk menghancurkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya kaget aja ketika kemarin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gabriel dan Angel bilang kepada saya, Pak, ini si A tidak mau lagi keyboard di satu gereja cabang. Kenapa? Karena saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjaga, yang ngangkut keyboardnya, tiba-tiba datang ke dia, bilang, "You nama Maggie ya?" "Oh, bukan, nama saya Mega." Kata-katanya gitu loh. "You nama ini ya?" "Bukan. Nah, soalnya roh Tuhan bicara kepada saya, you sudah berkeluarga, saya masih single, saya sudah ada pacar. Tapi roh Tuhan bicara kepada saya, kita mau dipersatukan." Capek deh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahaya. Ini banyak suara-suara sumbang yang mengatasnamakan pekerjaan Roh Kudus. Ini akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Salah satu yang merupakan strategi daripada kuasa gelap adalah menggunakan nama Tuhan. Menggunakan nama Tuhan, dan suatu suara Tuhan bilang begini kepada saya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan percaya. Oleh karena apalagi orang yang ngeroh, tahu ngeroh ya, kemudian berbahasa roh dan sebagainya, berglosolalia yang hebat sekali, tetapi kehidupannya jauh, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tidak ada guna. Saudara, itulah sebabnya betapa penting untuk kita meluruskan hati ini. Minta Tuhan terus mengontrol hati ini, maka kita akan lihat sekali lagi Tuhan akan memuluskan segala jalan hidup kita. Kita terus, saya tidak akan mau kita perhatikan, dosa bisa menjadi penyebab dari sakit hati. Akibatnya sangat menyakitkan bagi diri sendiri. Dan kalau kita perhatikan definisi daripada sakit hati itu apa sih? Definisi daripada sakit hati. Definisi daripada sakit hati, iri hati didefinisikan sebagai perasaan tidak senang atas keunggulan orang lain. Ya. Dan keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab disamakan dengan kedengkian dan dendam. Iri hati, ya, iri hati bila tidak diselesaikan akan membuat menjadi sakit hati, ya, akan menjadi sakit hati. Dan iri hati harus dibedakan dengan cemburu. Anti cemburu adalah rela yang harusnya dia miliki, tetapi dimiliki orang lain. Kadang-kala ini unsur-unsur cemburu. Saya melihat bahwa betapa banyak yang terjadi di gereja. Cemburu karena ini, cemburu ini, dan setelah pelayanan juga ada unsur cemburu dan sebagainya. Bikin sakit kepala, ya, kalau melihat seperti itu. Tetapi kalau kita benar-benar punya komitmen, Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau melihat Tuhan, tidak memandang orang lain. Kita nyanyi, ada nyanyian sudah lama ya, pandang terus padanya, ya toh, ya, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau sekali lagi sama katakan, kalau saya cuma melihat organisasi, barangkali saya tidak ada di belakang mimbar ini. Tapi saya melihat Tuhan.
Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup ini. Itulah sebabnya saya kerja saja, kerja untuk Tuhan. Saya mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau tunduk kepada suara hati saya. Saya mau tunduk kepada otoritas. Saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya mau tunduk kepada otoritas. Saudara tahu bahwa ketua daerah, dua ketua daerah BPD 1, BPD 2 itu bekas murid. Tapi saya tunduk. Saya tunduk oleh karena saya tahu rahasia ketika kita tunduk kepada otoritas itu berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Saya tidak mau katakan gereja kami kan ada di wilayah utara. Wah, diulang-ulang sampai tadi pagi masih WA Pak Ketua, dia panggil saya Pak Ketua, bagaimana? Sudah mengajukan permohonan untuk pindah dari BPD 1 ke BPD 2. Saya bilang, saya sedang lagi mempersiapkan nanti selesai kongres saja. Supaya tidak pusing administrasi kongres, keberadaan saya dan sebagainya. Wah, saya mesti tunduk dan sebagainya. Karena mereka sudah dipercayakan oleh Tuhan sebagai pimpinan saya. Percaya bahwa rahasia-rahasia yang harus mesti kita tahu ketika kita tunduk kepada mereka yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Halo, amin. Pasti berkat Tuhan akan melimpah. Dalam Alkitab iri hati tergolong sebagai perbuatan daging. Barang siapa yang memiliki iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mendapat bagian aja dalam kerajaan Allah, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Ya, saudara tahu Musa cuma sampai di mana? Sampai di tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah simbol dari surga. Ya, simbol dari surga. Dia cuma sampai di Bukit Nebo. Dia cuma memandang keindahan dari Kanaan, tetap dia sendiri tidak masuk ke sana. Sampai hari ini kuburannya tidak diketahui orang. Ya, sampai hari ini tidak diketahui kuburan Musa ada di mana. Tetapi dia cuma sampai di sana. Oleh karena dia terpengaruh dengan konsep-konsep daripada bangsa yang dia pimpin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masuk aja ke sana kagak, apalagi mendapat bagian aja tidak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Betapa penting untuk kita tahu bahwa Tuhan baik di dalam hidup kita. Terus kita lihat lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lanjut. Ya, perbuatan daging telah nyata. Semua kita tahu ayat ini. Galatia 5 ayat 19 dan 21 sampai 21. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, obsesi kita datang gereja, apa obsesi kita? Halo? Apa obsesi kita kalau kita datang di gereja? Supaya tujuan kita supaya diberkati Tuhan, salah satu. Kemudian tujuan yang paling penting supaya kita masuk surga. Amin. Amin. Bukan hanya saya ada di sini karena obsesi saya, tujuan saya yang paling utama supaya saya bisa sampai di surga. Ya. Sampai di sana supaya kita akan bisa face to face, muka dengan muka, kita bisa saling mengenal di sana. Oleh karena Charles Spurgeon mengatakan begini. Charles Spurgeon itu seorang penginjil di abad ke-19, permulaan abad ke-19. Charles Spurgeon dia katakan begini, ada satu keterkejutan nanti ketika kita sampai di surga. Kalau yang kita harapkan ada di surga, setelah sampai di sana kita tidak lihat dia ada di surga. Halo? Kaget kan? Orang Manado bilang, tak kaget kita. Karena yang saya pikir bahwa dia akan di surga, ternyata dia tidak sampai di surga.
Kemudian yang barangkali keterkejutan yang kedua, yang kita harap-harap dia ada di surga, setelah sampai di sana dia ada di sana. Itu keterkejutan yang kedua. Ketika saya baca ini, saya olah, kemudian saya katakan, wah dia ini ada pencerahan. Ketika yang kita harap-harap, barangkali kita harap-harap kita sudah benar, berjalan pada jalan yang benar, on the truth. Tetapi sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jalani apa yang Tuhan mau, maka apa yang Anda mau Tuhan akan berikan. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau jalan dalam sebuah ketaatan, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Kunci kesuksesan dari kita adalah ketaatan. Taat. Ya. Taat. Wah, saya ini mimpin aja 17 cabang, yang sekarang 16 cabang. Saudara sekalian pusing aja, tetapi saya enjoy. Saya mengucap syukur. Ada antri, bulan Agustus ini ada 3 yang mau ditakbiskan. Setelah mereka sudah pelajari ADART dan sebagainya, sudah saya berikan pengarahan, dan antri itu ada banyak lagi. Ada yang 14 orang, saya bilang satu persatu mesti hafal ini sebagainya. Kemudian ada komitmen, tanda tangan komitmennya. Saya katakan, karena kalau Anda datang di sini kemudian Anda tidak paham, gagal paham, tidak paham tentang tujuan daripada gereja, tujuan Anda ada di sini, Anda akan gagal. Kalau kita ada di sini, kalau kita melayani Tuhan, kita sudah tahu persis, saya ada di jalan yang benar. Saya ada di jalan yang benar-benar. Saya on fire. Saya akan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka sekali lagi gereja ini akan menjadi gereja yang besar ketika bagaikan sapu lidi itu yang begitu banyak diikat menjadi satu. Kita menyapu halaman juga, saudara, bersih. Kalau cuma satu, kasihan. Betul enggak? Jemaat juga saya mau katakan, ada doa kita setiap Jumat. Datang. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, Anda mau lihat, karena doa itu breakthrough, terobosan. Doa dapat mengalahkan semua halangan. Doa dapat mengalahkan kemiskinan. Doa dapat mengalahkan semuanya. Doa dapat mengalahkan sakit penyakit. Doa dapat mengalahkan sakit hati. Doa dapat mengalahkan iri hati. Betapa penting untuk kita berdoa. Saudara, marilah kita maju dengan menjaga hati kita. Maka kita akan melihat berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita bergandengan tangan dan kita memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Nah, mari kita berdiri bersama-sama.